Haleluya, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih jemaat GBI Rasul yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita bersyukur pagi hari ini dengan kemurahan Tuhan kita boleh kembali menikmati hari yang baru. Kita percaya dengan hari yang baru berkat Tuhan pun juga pasti baru. Ayo kita belajar pada hari ini di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Ayat ini enggak asing, pasti hafal. Dan saya akan bacakan buat Bapak Ibu kasih baik yang di sini maupun di rumah tangga kita masing-masing. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Gimana Bapak Ibu kasih? Firman yang pendek, tetaplah berdoa. Bapak Ibu kasih, dalam kesempatan beberapa waktu yang lalu saya pernah sampaikan sering berulang kali, kita mempunyai bagian masing-masing. Tuhan juga mempunyai bagian yang untuk mengerjakan buat hidup kita. Dan ada satu bagian yang membuat bagian kita ini berkoneksi dengan Tuhan. Apa itu? Tetaplah berdoa. Bapak Ibu kasih terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam pelayanan Tuhan Yesus di bumi sebagai manusia, banyak perkara yang dikerjakan Tuhan, khususnya mujizat-mujizat. Bagi kita, orang-orang yang masih hidup di dalam dunia ini pasti berharap mujizat. Saya berharap Bapak Ibu kasih tidak sekedar berharap mujizatnya Tuhan, tapi berharaplah pada Tuhan. Dan banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan dibuat mujizat. Dan ada satu pekerjaan Tuhan sering dilakukan Tuhan, yaitu apa? Tuhan juga berdoa. Kita sering baca Tuhan berdoa di Bukit Getsemani, di Bukit Zaitun, sering di tempat-tempat juga Tuhan Yesus sering berdoa. Kita kepingin teladan mujizat terjadi pada kita. Kita kepingin meniru Tuhan dalam membuat mujizat. Kita mengalami mujizat. Tapi maukah kita hari ini meniru teladan berdoa ini? Dan ketika saya pelajari di dalam pelayanan Tuhan di muka bumi ini, Tuhan Yesus tidak ada satupun tentang doa untuk dikasihkan sebagai umat murid-muridnya. Ini loh doa yang mujarab, ini loh doa yang manjur. Cuma hanya satu yang tercatat. Dan kita mau belajar di dalam Lukas pasal 11 ayat 1. Saya sampaikan. Lukas 11 ayat 1. Pada suatu kali Tuhan Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika Tuhan Yesus berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarilah kami berdoa. Perhatikan, Tuhan memberikan doa ini buat hidup kita, memberikan teladan perkataan doa ini buat kita. Tuhan tidak mendiktekan suatu ayat-ayat atau kata-kata supaya kita berdoanya seperti ini. Doanya harus bahasanya seperti ini. Tidak. Tapi perhatikan, Tuhan memberikan doa ini karena permintaan murid-muridnya. Murid-muridnya berkata gini, Tuhan ajarilah kami berdoa. Dan motivasi ini sebenarnya salah. Karena apa? Sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Seperti diajarkan nabi-nabi yang lain. Seperti diajarkan agama-agama yang lain. Seperti yang digunakan oleh orang-orang lain di dunia. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan murid-muridnya. Maka Tuhan Yesus mengajarkan doa yang luar biasa. Kalau kita baca di Lukas 11 ayat selanjutnya. Tapi saya akan kutip di dalam Lukas 6 mulai ayat 5 sampai ayat ke-9. Perhatikan, doanya seperti ini di ayat 9. Karena itu berdoalah demikian. Ini seperti di Lukas 11 tadi ayat 1 dan selanjutnya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara kasih, bukan ayat ini menjadi mantra bagi hidup kita. Bukan ayat ini menjadi kata-kata seperti kata-kata ajaib
dongane orang pinter, bukan. Tapi perhatikan sebelum ayat ini disampaikan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 6 ayat 5 ini loh sebenarnya intinya. Ayat 5 sampai ke ayat ke-7 saya sampaikan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Itu sepenting. Itu yang penting. Karena apa? Orang munafik itu suka mengucapkan doanya dengan berdiri supaya dilihat orang, supaya didengar orang dalam rumah-rumah ibadat, pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya Tuhan Yesus berkata, mereka sudah mendapat upahnya. Perhatikan, kalau doa hanya ingin dilihat orang, mendapat upah. Upahnya apa? Dipuji. Wih Pak Joko punya jam doa-doa. Bapak sudah kasih saya sampaikan, Tuhan Yesus tidak pernah membuat jam-jam doa buat hidup kita. Pagi kah, siang kah, sore kah? Tidak, tapi terserah. Intinya, ayo cari hubungan yang benar-benar ketemu Tuhan Yesus. Dan kata-kata tidak penting. Saya sampaikan, sebelum engkau menyampaikan apa isi hatimu, Tuhan Yesus sudah tahu isi hatimu. Tapi Tuhan mau apa? Ketika kita berkoneksi dengan Tuhan melalui doa ini, kita ketemu dengan Tuhan. Bapak kasih, kalau engkau ingin ketemu dengan Tuhan, cari hubungan yang pribadi engkau dengan Tuhan. Diam. Seperti anak ketika memohon kepada bapaknya dengan penuh rasa takut, penuh rasa hormat, maka anak itu menundukkan, menaruh hormat dengan sepenuhnya supaya apa? Tuhan, engkau berkata-kata. Karena ayat 6 dikatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, karena Bapamu melihat yang tersembunyi akan membalaskan kepadamu. Lagi pula, jangan bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena itu mereka menyangka kata-kata doanya karena banyak akan dikabulkan. Ayat 8, perhatikan ayat yang memberkati buat hidup kita hari ini. Jadi janganlah kamu seperti mereka orang dunia fasik. Karena Bapamu, perhatikan, karena Bapa kita Tuhan Yesus Kristus mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Artinya ketika kita disuruh tetap berdoa, kita punya koneksi dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan. Cari waktu bisa punya hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.